Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab kesebangunan untuk kelas 9 ya. Nah, kita perhatikan gambar. Yang ditanyakan adalah, apakah segitiga KMN sebangun dengan segitiga OLN? Tunjukkan ya. Nah, jadi di sini kita akan membuktikan bahwa segitiga KMN itu berarti segitiga yang besar ya. Ini ya, K, M dengan N. Nah, ini adalah segitiga yang besar, KMN. Kemudian segitiga OLN itu berarti segitiga yang kecil di sini ya, OLN. Nah, kita akan buktikan apakah dua buah segitiga itu sebangun atau tidak ya. Perhatikan di sini untuk lebih jelasnya. Jadi, untuk menentukan ya dua buah segitiga itu sebangun atau tidak ya, itu biasanya berdasarkan sudut atau berdasarkan sisi gitu ya. Nah, karena di sini sisinya nggak ada, berarti kita akan buktikan dengan menggunakan sudutnya ya, sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua segitiga itu. Nah, perhatikan di sini untuk lebih jelasnya. Oke, saya akan mulai dari segitiga yang besarnya dulu ya, segitiga yang besar. Perhatikan di sini, ini kalau misalnya kita jabarin ya, segitiga besar kan bentuknya kayak gini ya. Di sini huruf K, di sini M, di sini N. Kemudian segitiga kecil, yang ada segitiga kecil, ini kalau saya pisah ya, kalau saya pisah bentuknya jadi kayak gini. Di sini huruf O, di sini huruf L, di sini huruf N. Nah, kemudian di sini di huruf O-nya itu siku-siku. Dari sini kita bisa lihat ya, sudut K dengan sudut O itu merupakan sudut siku-siku ya. Nah, berarti kita bisa tulis sudut K, karena kita mau nyebutin sudut K kan, berarti huruf K-nya harus ada di tengah ya. Huruf K-nya itu harus ada di tengah ya. Jadi untuk menyebutkan sudut K, kita ambil dari samping. Sampingnya berarti huruf apa? Huruf N kan? Berarti ke sini ya, N, K, M gitu. Kita tulis N, K, M. Itu ya. Jadi saya ulang kembali ya. Kan saya akan menyebutkan nih sudut K ya. Saya akan menyebutkan sudut K. Berarti sudut K di sini huruf K. Huruf K-nya harus ada di tengah ya. Nah, supaya di tengah berarti ambil dari samping. Sampingnya mana? Sampingnya huruf N kan? Berarti N, K, M gitu. Atau boleh dibalik ya. M, K, N gitu ya. Jadi untuk menentukan sudut K, K-nya harus ada di tengah ya. Ambil dari samping berarti N, K, M atau M, K, N gitu. Kemudian berarti sudut K pada segitiga besar ya akan sama dengan sudut O pada segitiga yang kecil. Nah, untuk menyebutkan sudut O di sini, ambil berarti O-nya harus ada di tengah ya. Berarti ambil dari samping yaitu N, O, L gitu. Atau bisa juga L, O, N. Pokoknya O-nya harus ada di tengah ya. Oke, bisa kita tulis sudut L, O, N ya. Atau N, O, L juga boleh. Nah, itu adalah sudut siku-siku ya. Kita tulis di sini siku-siku keterangannya. Nah, kemudian pada segitiga yang besar dengan segitiga yang kecil ya, nah itu sama-sama mempunyai huruf N ya. Sama-sama mempunyai sudut N ya. Nah, sudut di sini ya. Jadi kalian lihat di sini. Kalian lihat gambar aslinya, ini segitiga besar nih. Ini segitiga besar. Ini segitiga kecil, ya. Nah, segitiga besar dan segitiga kecil sama-sama mempunyai sudut N ya. Betul ya? Sama-sama mempunyai sudut N. Artinya, sudut itu sama besar ya, karena saling berhimpit gitu. Kita tulis, ini kan ya, di sini ada huruf N ya, berarti N-nya harus ada di tengah ya. Kita akan menyebutkan sudut N. Berarti huruf N-nya harus ada di tengah. Ambil dari samping. Ya, ambil dari samping. Berarti K, N, M. Gitu ya. Oke, kita tulis.
sudut KNM akan sama dengan sudut. Nah, sekarang yang kecilnya kita kan akan menyebutkan nih sudut N di sini ya. Nah, ini kita akan sebutkan sudut N. Artinya huruf N harus ada di tengah ya. Nah, berarti kita ambil dari samping. Samping huruf N apa? Huruf O kan? Berarti O, N, L gitu ya. Jadi huruf M-nya harus ada di tengah ya. Berarti O, N, L. Atau boleh juga dibalik ya. L, N, O. Itu juga boleh. Kenapa kedua sudut ini sama? Karena saling berhimpit ya. Berhimpit itu maksudnya saling bertumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi yang segitiga kecil itu kan ditumpuk dengan segitiga yang besar kan. Nah, terus mereka saling berhimpit di sini. Gitu ya. Jadi bener-bener dia sama besar ya. Jadi kedua sudut itu sama besar ya. Jadi dua buah sudut itu merupakan dua buah sudut yang berhimpit ya. Nah, kemudian terakhir, ini sebenarnya untuk menentukan sebangun ya. Nah, ini sebenarnya dua sudut aja udah cukup gitu. Sebenarnya ya, dua sudut saja sudah cukup gitu. Karena kalau misalnya dua sudut sama besar, pasti sudut yang lain juga akan sama gitu ya. Nah, tapi kita nggak apa-apa, kita tulis aja ya, biar lebih lengkap. Nah, berarti sudut yang terakhir itu sudut, kita akan sebutkan sudut M dengan sudut L ya. M dengan L. Oke, berarti sudut M itu harus ada di tengah ya. Sudut M itu harus ada di tengah. Berarti kita ambil dari samping ya. Kan M harus di tengah nih. Ambil dari samping. Sampingnya huruf K ya. Berarti K, M, N gitu ya. Kita tulis K, M, N. Nah, sekarang yang bawah. Kita akan menyebutkan sudut L. Berarti huruf L-nya harus ada di tengah ya. Ambil dari sampingnya, berarti O, L, N. Kita tulis. Nah, ini kenapa bisa sama? Nah, karena sebenarnya kalau dilihat di gambar, ini kedua buah sudut ini saling sehadap ya. Pasangan sudut sehadap. Gitu ya. Jadi, kalau waktu kelas 1 ya, waktu kelas 7, kalian sudah belajar ya. Kalau misalnya ada dua buah sudut, ada dua buah garis sejajar ya, maka sudut ini akan sama dengan sudut ini ya. Ini kan MN garis lurus kan, MN garis lurus. Nah, berarti ini sehadap sama ini ya. Selain sehadap juga bisa keterangannya gini, karena dua buah sudut yang lain sama besar gitu, itu juga boleh ya. Oke, berarti segitiga KMN sebangun ya. Segitiga OLN, kenapa bisa sebangun? Karena sudut ya, ini tadi kita ngomongin sudut kan ya, karena sudut yang bersesuaian sama besar ya. Bersesuaian sama besar. Nah, seperti ini. Oke, jadi untuk menentukan kedua segitiga itu sebangun atau tidak ya, itu bisa berdasarkan sudut atau bisa berdasarkan sisi ya. Nanti dipilih salah satu ya, kira-kira yang mana yang diketahuinya gitu ya. Karena ini yang diketahuinya sudut ya, berarti ini berdasarkan sudut ya, membuktikannya dengan berdasarkan sudut. Oke, ini selesai ya. Dipahami dan dipelajari lagi ya. Selesai pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.